Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Tanpa terkecuali pokoknya ya teman-teman ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman ya. Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin ya kali ini mengalami lonjakan harga sebesar 0,30% teman-teman ya, atau 0,25% naik turunnya sangat fluktuatif ya. Dan saat ini padahal baru saja dia berada di area 30 ya, saat ini sudah menyentuh di level 29,9 ribu US dollar. Nah, jadi kalau kita lihat bersama di teman-teman keadaan market cryptocurrency bisa kalian lihat lah ya, didominasi dengan warna hijau royo-royo ya, termasuk untuk Cardano nih teman-teman. Cardano dalam 7 hari terakhir mengalami lonjakan sebesar 8,6%, dalam 24 jam terakhir lumayan nih ya 4%-an. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi nih buat para teman-teman tentang Cardano ya, karena dari beberapa teman-teman, Bang tolong bahasin Cardano dong gimana ini ya. Oke, kita bahas ya. Kalau Cardano kita lihat teman-teman ya, Cardano atau ADA ya, di sini market cap naik teman-teman ya, volume naik 16,39% dan harga juga naik 4,07%. Nah, jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, Bang saya mau beli Cardano nih ya, saya mau beli XRP nih ya. Jadi minta saran gitu ya kan. Jadi beberapa teman-teman antara XRP, Cardano, Solana gitu ya, pilih yang mana Bang? Kalau saya pribadi loh ya, kalau saya pribadi sebenarnya Solana, XRP, Cardano ini bisa dikatakan 3 aset yang cukup mantap jiwa ya. Kalau memang ada dana lebih ya kenapa nggak kita bagi ketiganya kan gitu teman-teman ya. Jadi di Cardano bisa kalian masuk 30% ya, di XRP bisa masuk 40% ya kan, di Solana bisa 30%, atau kalian persentasi tertinggi mau ditaruh di mana gitu. Kalau Cardano ini mantap jiwa kalau menurut saya pribadi, karena di sini ada informasi juga tentang Cardano gitu. Dan beberapa teman-teman banyak yang tanya juga, Bang kenapa Cardano ini kok foodnya gila-gilaan, mau dihancurin lah intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau tanya kenapa ya, semuanya sih sebenarnya aset itu memiliki pro kontranya masing-masing. Tapi saya juga nggak begitu ngeh gitu teman-teman, kenapa ya Cardano ini sebenarnya memang ya teman-teman ya, Cardano ini banyak diserang, banyak mau dijatuhkan, cuman memang masih pertahanannya sangat kokoh. Inilah salah satu alasan kenapa harus punya Cardano gitu teman-teman ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kalian kuat nahan nih ya, kemungkinan besar Cardano ini juga bakal meledak teman-teman, karena kita lihat dari total value locknya yang semakin meningkat ya kan. Dan fundamentalnya udah nggak perlu diragukan lagi kalau Cardano ya. Minimal kalian punya lah ya 15, 20 atau 50 koin Cardano teman-teman. Itu saran dari saya, minimal kalian punya ya. Nah, jadi langsung saja kita menuju ke pembahasan teman-teman ya. Nah, jadi ada informasi yang pertama yaitu dikutip dari Cardano Feed ya teman-teman, di mana di sini kalau kita lihat breaking news ya, Cardano TVL atau total value locknya ini mencapai mantap jiwa ya kan, dengan 750,5 million atau 750,5 juta ya, juta atau miliar ini teman-teman. Intinya ini total value lock daripada Cardano ini menembus all time high. Mantap jiwa, bukan kenaikannya presentasinya ya teman-teman, peningkatan. Oke ya. Jadi ini adalah suatu hal yang cukup menarik. Semakin tinggi TVL-nya, total value lock-nya, maka ini akan semakin mantap jiwa gitu loh ya. Dan informasi yang berikutnya datang dari Otavio 5 teman-teman ya, dimana kami dengan senang hati mengumumkan partisipasi ya kami dalam pameran project Catalyst ya F10. Nah, Cardano di 6 acara blockchain di 6 negara di Amerika Latin yang didukung oleh komunitas Brasil, Argentina, Meksiko, Kolombia, Venezuela, dan Uruguay. Wow, mantap ya. Dan di sini kalau kita lihat ada Brasil ya teman-teman, sesuai ya 6 negara teman-teman dari Cardano. Nah,
Jadi kita ketahui bersama lah ya orang yang berada di belakang Cardano ini siapa gitu ya kan, dia mantan juga gitu kan, mantan anggota dari Ethereum dulu ya, kurang lebih seperti itu, dan dia keluar mendirikan koin sendiri yang diberi nama Cardano gitu teman-teman. Dan perlu kita ketahui bersama ya, buat teman-teman semua ya, sekitar 60% something ya, 60%an teman-teman ini kepemilikan daripada Cardano ini dikuasai oleh pemain retail ya. Maka dari itulah disebut dengan Cardano ini stabil coinnya kripto gitu, karena pergerakannya memang seperti ini teman-teman ya, naik turunnya dia nggak jauh, kalau turun juga nggak jauh, kalau naik juga nggak jauh ya. Maka dari itu banyak yang bilang stabil coin daripada kripto ya Cardano ini gitu teman-teman ya, karena memang naiknya nggak begitu signifikan, turunnya juga nggak jauh-jauh banget gitu teman-teman, dan tidak menutup kemungkinan, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, 1 atau 2 tahun ke depan Cardano ini bakal meledak harganya ya. Maka dari itu minimal punyalah ya 15 atau 20 koin Cardano. Dan di sini dikutip dari Cardano Fed teman-teman, di mana Cardano menarik likuiditas global meskipun ada tantangan regulasi Amerika Serikat. Kita ketahui sendiri lah ya, Cardano, Polygon Matic dan Solana ini emang dituntut ya, digugat gitu oleh SEC ya, katanya mereka adalah sekuritas keamanan gitu ya. Jadi Cardano platform blockchain menghadapi prospek yang tidak pasti di Amerika Serikat. Oke, kita nggak bahas ini teman-teman ya. Cardano platform blockchain menghadapi prospek yang tidak pasti di Amerika Serikat karena kendala peraturan. Namun terlepas dari tantangan ini, Cardano telah berhasil menarik likuiditas dari berbagai wilayah di seluruh dunia, khususnya investor di Hong Kong tetap optimis tentang potensi Cardano. Wow ya. Tantangan peraturan yang sedang berlangsung untuk Cardano berasal dari klarifikasi aset oleh Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat sebagai sekuritas inilah ya. Jadi sementara masa depan Cardano di Amerika Serikat tetap tidak pasti. Laporan terbaru dari Indeks Kripto Konsorium Aset Virtual Hong Kong HKVAC mengumumkan daya tarik proyek yang semakin meningkat di kalangan investor di Hong Kong. Ya mantap jiwa. Dan selain dari itu teman-teman, dikutip dari YouTube ya, Cardano menyambut pendanaan spektrum protokol lintas rantai fundamental. Nah inilah perkembangan yang cukup menarik sebenarnya untuk Cardano. Kalau kita berbicara fundamental, kita berbicara semua, kalau kalian masuk websitenya dan sebagainya, kalian lihat proyek-proyeknya ini sangat-sangat amazing, sangat-sangat mantap jiwa ya. Tapi banyak food yang menyerang untuk menjatuhkan Cardano. Tapi ya kita ketahui lah, tembok pertahanan daripada Cardano ini udah bisa dikatakan tembok baja ya teman-teman, dan harganya bisa dikatakan stabil lah di area-area itu teman-teman. Nah, jadi DeFi ya di Cardano baru saja menerima penguatan yang kuat. Oke, nah jadi di sini pertukaran terdesentralisasi lintas rantai DEX Spectrum Finance telah menemukan mitra terbarunya dalam platform kontrak cerdas Cardano yang inovatif. Spectrum Finance yang dikenal karena kemampuannya yang unik untuk mengembangkan perpesanan lintas rantai yang dapat dipercaya dan dapat diprogram sekarang, akan memperluas jangkauannya ke ekosistem Cardano, membuka peluang baru untuk interoperabilitas. Nah, jadi di sini kenapa gini teman-teman ya. Ini kabar yang cukup menarik sebenarnya. Nah, kenapa saya bukan merekomendasikan sebenarnya ya. Jadi kalau kalian tanya tentang Cardano gitu, saya senang dengan Cardano. Ini kalau saya loh. Tapi kalau teman-teman nggak senang nggak apa-apa sih ya. Semua orang memiliki persepsi masing-masing ya. Ketika kita mampu menahan, ya tidak menutup kemungkinan sih ya, Cardano ini juga akan naik daun juga teman-teman seiring berjalannya waktu gitu ya. Cuman entah cepat atau lambat. Tapi kalau kita berbicara tentang use case, kita berbicara fundamental Cardano ini udah sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya loh ya. Tapi kalian tetap do your own research. Semua keputusan itu ada di tangan teman-teman sendiri. Semua resiko juga teman-teman sendiri yang
menanggungnya gitu ya kan. Tapi kalau mungkin ke presentasi harga 5 dolar ada sangat-sangat mungkin untuk Cardano ke harga situ, bahkan seiring berjalannya waktu ya mungkin bisa gitu teman-teman ke puluhan dolar ya. Mungkin ini dulu sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.